Ulama mengatakan sholawat tidak mungkin ditolak. Kenapa nggak mungkin ditolak? Karena yang bersolawat Allah. Yang bersolawat Allah, maka nggak mungkin ditolak. Dari sinilah maka muncul ajaran dari habib-habib yang ada di jagat raya dan muridnya para habaib. Apa itu? Kamu punya hajat, sholawatin. Allahumma sholli alaihi. Kalau punya hajat baca sholawat. Kenapa? Karena dulu ada 3 manusia berada dalam gua, pengen selamat dari gua tertutup batu, gak bisa bergerak, didorong batunya, 3 orang dorong, batunya gak bisa gerak. Maka saat itu masing-masing sudah tidak menggunakan tenaganya lagi, tenaga gak mungkin bisa, maka mulai minta tolong sama Allah subhanahu wa ta'ala. Urusannya geser batu nih, urusannya geser batu, bukan selamat dari neraka, bukan selamat dari siksa kubur, urusannya batu, dunia, urusan batu. Minta tolong sama Allah. Minta apa? Ya Allah, tolong kalau amalku yang satu itu engkau terima, ya Allah, tolong geser batunya. Digeser dikit sama Allah. Yang satu juga bilang yang sama. Ya Allah, kalau amalku yang satu itu engkau terima, tolong geser batunya. Digeser dikit batunya sama Allah Ta'ala. Ya Allah, kalau amalku ini kamu terima, tolong geser batunya. 3 doanya sama. Minta batunya digeser kalau amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat yang namanya tawassul berjamaah dengan amal soleh, batu yang besar bergeser dan cukup orang untuk keluar dari mulut gua. Itu masing-masing mengatakan kalau amalku diterima. Sementara amal yang tidak ditolak adalah sholawat. Makanya kalau kamu pengen batumu tergeser, hambatan dalam hidupmu tergeser, hajat-hajatmu yang susah itu menjadi terwujudkan, maka pakai amalan yang gak mungkin ditolak, amalan yang pasti diterima sebagai tawassulmu. Makanya para habaib ngajarkan, kalau kamu punya hajat, baca Maulid Simtuduror. Kamu punya hajat, baca itu burdah. Kamu punya hajat, baca naria. Kamu punya hajat, baca munjiah. Baca solawat. Baru minta sama Allah Ta'ala. Ya Allah, tolong berkat maulid tadi. Ya Allah, berkat naria. Ya Allah, berkat munjiah. Tawassul dengan solawat. Wujudkan hajatku, wujudkan hajat kami. Itu yang pertama. Yang kedua, karena juga Rasul mengajarkan, kalau mau doa, awali dengan solawat, akhiri dengan solawat. Doa yang tidak diawali dengan solawat dan tidak diakhiri dengan solawat, gak dibuka sama solawat, gak ditutup sama solawat, sehebat apapun orangnya berdoa, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau doa awalnya solawat, tutupnya solawat, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita perhatikan, siapa yang jalan ke Allah gak bawa Nabi Muhammad SAW, pasti ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mau mengucapkan, ya Allah aku iman sama kamu, ya Allah aku percaya sama kamu, tapi enggak mau mengucapkan percaya sama Nabi Muhammad SAW, Islamnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang sholat, sehebat apapun sholatnya, atahiyat akhir, enggak mau sholawat sama Nabi, sholatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada khatib khutbah Jumat, sehebat apapun khutbahnya, menggambarkan dunia, tapi enggak sholawat sama Nabi Muhammad SAW dalam khutbah Jumatnya, ditolak khutbahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditolak sholat Jumatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bawa nabimu, enggak bawa nabimu enggak bisa. Nabi Adam alaihissalam udah pernah di surga, mau masuk surga lagi, sampai depan pintu surga, ketok minta pintu surga dibuka. Maka apa jawaban pintu? Man anta, siapa kamu? Adam. Saya cuma boleh buka pintu ini untuk Muhammad dulu SAW dengan umatnya. Kalau Muhammad dengan umatnya udah masuk, baru yang lain boleh masuk. Jadi kalau nggak bawa Nabi Muhammad nggak bisa masuk. Bawa Rasulullah dulu, baru bisa masuk. Karena itu ikhwani rahimakumullah, jangan sia-siakan ini. Sederhana para habaib dan para ulama mengajarkan, duduklah di majelis maulid, duduklah di majelis sholawat. Karena dengan seperti itu nggak sadar, dosa terampuni, hajat terkabulkan, masalah terselesaikan. Inilah amalan thariqah alawiyah, jalannya para habaib. Sederhana tapi penuh dengan makna.